Selamat sore, sahabat-sahabat semua, sahabat pemirsa ngobrol-ngobrol sore Urban Farming. Saat ini sudah di episode yang ke-9. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan berbahagia, baik yang menyimak di Instagram, di Facebook via StreamYard maupun yang menyimak di podcast baik di Spotify, Anchor FM dan jaringan-jaringan yang tersedia melalui podcastnya. Ya, perkenalkan, saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur yang sore hari ini mau kembali ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lagi seputar urban farming. Terima kasih loh sahabat-sahabat yang sudah hadir. Ngobrol-ngobrol sore hari ini didasari oleh sebuah informasi yang sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ketika saya berbelanja ke pasar, salah satu pedagang pasarnya itu menyampaikan kepada saya. Mungkin karena saya sudah cukup dikenal sebagai salah satu pelanggan pasar yang em, ya anti mainstream kali ya pada saat ini gitu. Dan walaupun ini sudah terjadi sekian tahun, katakanlah saya sudah jadi langganan di pasar Ciplak itu sudah sekitar 3 sampai 4 tahun terakhir ini. Mungkin sudah masuk ke tahun kelima. Jadi sudah membiasakan belanja ke pasar itu sedapat mungkin membawa kemasan saya sendiri. Jadi membawa tas kantong belanja sendiri, bawa tas kain, terus saya bawa berkotak-kotak kemasan gitu ya. Jadi ada aneka kotak-kotak plastik seperti itu yang itu kemudian saya bawa di 2 tas. Biasanya kalau saya ke pasar tuh kalau saya sendirian maka saya bawa semua, kalau sama Nur sama istri beliau juga ikut bawa juga gitu. Jadi kita bawa tas yang isinya aneka kotak dan kemudian di dalamnya ada aneka kantong juga. Biasanya kantong-kantong plastik yang sudah pernah dipakai kita pakai lagi gitu. Jadi kita sudah bawa dan kemudian ketika ketika belanja biasanya kita datang misalnya ke sebuah eh, los sayur gitu ya. Begitu kita pilih timun, tomat segala macam, gitu mau dipastikan kita bilang nggak usah pakai plastik. Nah biasanya salah satu tanggapan awalnya, oh nggak apa-apa mas, gratis kok, ya gitu. Ada teman-teman di sini yang ngalamin mungkin baik yang di Facebook maupun yang di Facebook maupun yang di Instagram, ada yang pernah mengalami seperti itu, mungkin sudah mulai mencoba mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai dengan cara membawa kemasannya sendiri. Biasanya suka dapat respon yang unik-unik tuh dari teman-teman pedagang di pasar gitu. Jadi eh, nggak apa-apa mas, gratis kok gitu, apa satu aja gitu. Terus saya bilang, biasanya kami suka bilang begini, nggak apa-apa, mau ngurangin, lagi mau ngurangin pemakaian plastik gitu. Nah terus, nggak apa-apa bawa aja. "Oh, nggak apa-apa." Terus kadang suka dipaksa nih, terutama buat pelanggan atau pedagang-pedagang sayuran yang masih baru, itu kadang suka agak maksa gitu. Akhirnya mereka udah kantongin, nah begitu kita terima biasanya belanjaannya kita tuang lagi ke tas belanja kita, terus kita balikin plastiknya, bilang ini bisa buat yang lain aja gitu. Paling nggak buat saya udah ngurangin satu. Nah, bermacam-macam respon terjadi, mulai dari yang ya apa alisnya naik sebelah gitu ya, kaget, ini apa sih, ini manusia apa sih ini nggak pakai kantong plastik, atau kemudian ada yang sampai baik si pedagangnya maupun ada customer lain yang berbelanja bareng saya pada saat itu, terus dia ngelihat apa yang saya ucapkan ke pedagangnya. Dan tidak jarang juga ada orang-orang yang memberikan apresiasi yang positif dalam artian, wah bagus mas, coba semua orang seperti mas, maka pasti bumi kita lebih bersih, maka pasti nggak banyak sampah. Jadi sebetulnya yang berdasarkan pengalaman saya berbelanja di pasar dan mencoba mengurangi pemakaian pribadi keluarga kami untuk kemudian pemakaian kantong plastik, itu sebetulnya sudah menjadi sebuah kesadaran yang menurut saya mulai terbentuk. Hanya saja dorongan untuk melakukannya sepertinya setiap orang tentu berbeda-beda gitu. Nah, kalau saya pribadi kan memang memang apa ya, ada sebuah sebuah rasa yang kurang nyaman gitu ya ketika kemudian
Padahal dulu sih saya begitu ya, saya jujur aja saya memang, ya karena pembelanja, pemakai ketika kemudian, ya pakai kantong plastik sekali buang itu menjadi sebuah hal yang dulu biasa saya lakukan. Dan tidak bisa dipungkiri 5 tahun terakhir ini memang memang tergerak untuk apa ya bisa aku lakukan untuk kemudian mengurangi pemakaian plastik. Ya akhirnya paling sederhana adalah yaitu kantong belanjanya dari kain, terus kemudian bahkan kantong belanja yang saya pakai nih kalau teman-teman mungkin ada yang cukup mengenal saya secara pribadi, kalau ke rumah lihat kantong belanja saya yang berwarna putih garis hijau itu ya sudah 5 tahun terakhir dipakai seperti itu, jebol-jebol, agak berlubang ya jahit sedikit gitu, jadi tetap bisa dipakai. Nah, sore hari ini, nah, kembali lagi ke tadi apa yang terjadi di pasar. Jadi salah satu pedagang pasar langganan saya yang udah tahu bahwa saya memang tidak sedapat mungkin kalau bisa nggak pakai plastik, itu mengabarkan bahwa sudah ada edaran yang disampaikan ke pedagang-pedagang bahwa tanggal per 1 Juli ini, 1 Juli 2020 ini katanya itu kantong plastik sudah tidak diperkenankan lagi berada di pasar. Untuk katakanlah untuk bawaan para customer. Jadi artinya para pelanggan atau orang-orang yang mau belanja di pasar wajib ya aku supaya kalau nggak mau repot wajib bawa kantong belanjanya sendiri gitu. Kalau mereka nggak bawa ya mereka bayar, mereka beli. Itu kan yang sedang terjadi sekarang di paling tidak kalau di daerah saya ya, di minimarket dekat rumah saya sudah menghimbau seperti itu. Jadi kalau kantong plastik berbayar, ya masih masih 200 atau 500 rupiah per kantong, tapi sudah mulai berbayar. Itu membuat setidaknya orang jadi berpikir kan untuk mengurangi, walaupun ya kalau buat saya pribadi kalau serius mah mahalin aja sekaliannya 5.000 gitu satu kantong plastik. Sehingga kemudian kantong plastik ini menjadi berharga. Nah, mungkin teman-teman di Instagram atau di Facebook boleh berbagi apa yang pernah dialami mungkin ketika di tempatnya masing-masing, mungkin di dalam belanjanya masing-masing atau di minimarket dekat rumah masing-masing, apakah sudah mulai menerapkan protokol seperti itu? Boleh ya di-share di sini, kan kita ngobrol. Jadi silakan di-sharingkan pengalaman-pengalaman dan apa yang terjadi di tempat teman-teman terkait kebijakan pemakaian kantong plastik. Kenapa ini menjadi pembahasan? Sebetulnya ada sebuah artikel yang menarik. Tadi saya sambil browsing juga memastikan lagi informasi yang pernah saya dapat bahwa tadinya awal mulanya, jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, saya ingatkan lagi, saya sharingkan lagi bahwa kantong plastik itu awalnya dibuat atau ditemukan atau digagas di dalam sebuah pikiran ada seorang penemu namanya Sten Gustaf Thulin. Beliau dari Swedia di tahun 59, dipatenkannya tahun 65 kantong plastiknya. Pak Sten ini itu memiliki pemikiran gimana caranya aku bisa atau kita bisa memiliki sebuah kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena pada saat itu kebiasaan orang pada saat itu adalah menggunakan kantong dari kertas. Yang kita pahami bersama bahwa kertas menggunakan pohon untuk bahan bakunya. Semakin banyak pemakaian kantong kertas, maka semakin banyak pohon yang akan ditebang, maka niscaya berdampak kurang baik terhadap lingkungan kita. Itu yang ada di kepalanya Pak Stan pada saat itu. Dan kemudian beliau menggagas membuat sebuah kantong dari plastik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dipakai berkali-kali. Nah, kuncinya ada di sini nih sahabat semua. Supaya apa? Supaya kuat. Jadi nggak usah dipakai, jangan sampai cuma dipakai sekali. Karena kantong kertas itu, katakanlah katakanlah ketika kemudian mau untuk membawa sebuah barang, hujan, langsung bisa gampang jebol tuh kantong kertas. Atau kemudian barang yang kita bawa ternyata basah, atau buah-buahan yang kita bawa ternyata ada airnya, jebol tuh kertasnya gitu. Jadi lama-lama nggak bisa sekali pakai juga, nggak bisa berkali pakai juga kertas ini, dan akhirnya menjadi sekali pakai, pemakaian ke kantong kertas meningkat dan mulai menjadi sebuah tantangan lingkungan tersendiri. Karena wow, oke, berarti berapa banyak pohon lagi nih yang perlu
kita tebang supaya kemudian menghasilkan kantong untuk memenuhi kebutuhan distribusi manusia gitu. Yang semakin lama semakin banyak. Akhirnya ditemukanlah kantong plastik ini. Begitu awalnya loh sahabat semua. Jadi awal mulanya kantong plastik ditemukan untuk membantu menyelamatkan bumi. Dan katakanlah kalau misalkan betul tahun 1965 sebagai waktu dipatenkannya kantong plastik, maka 50 tahun kemudian ternyata penemuan dari Pak Stan ini menjadi salah satu hal yang cukup menjadi tantangan dalam lingkungan kita. Karena apa? Karena plastik ternyata tidak mudah diurai. Kertas lebih mudah diurai, tapi plastik tidak mudah diurai. Nah, problemnya atau tantangannya bagi saya pribadi, sahabat semua, teman-teman boleh sharing pendapatnya ya tentang berkali pakai dan sekali pakai ini. Kenapa saya memberikan judul ngobrol-ngobrol kita sekali pakai versus berkali pakai? Karena buat saya pribadi isunya bukan di penolakan kantong plastiknya. Karena kan katakanlah sekarang tadi saya ketika browsing aja kan ada bisa di situsnya Greenpeace ada kemudian apa pantang plastik, tolak plastik. Pokoknya plastik tuh ditolak gitu. Ya boleh saja sih, cuma saya kalau buat saya pribadi, saya intinya bukan bukan soal materialnya, tetapi niat kita ketika kemudian menerima material itu untuk apa? Apakah untuk hanya sekali pakai dibuang atau kemudian kita niatkan untuk berkali-kali dipakai? Contoh seperti ini. Katakanlah tentu teman-teman kalau saya ngobrol di sini bukan sebagai seorang praktisi lingkungan yang sangat ketat gitu ya untuk kemudian pemakaian karena saya punya sahabat yang memang memang sangat strict banget itu untuk kemudian menjaga diri nggak pakai plastik, nggak pakai kemasan sekali pakai dan itu bagus, itu menginspirasi sekali gitu. Kalau saya pribadi jujur saja masih di level katakanlah saat ini level untuk tidak masalah, saya tidak masalah menggunakan kantong plastik. Namun saya merasa akan bermasalah ketika kantong plastik yang saya pakai langsung saya buang. Nah, jadi intinya misalnya katakan begini, saya misalnya ke pasar suatu hari dari perjalanan, terus wah ada hal yang mendadak yang mau saya ambil, saya beli, begitu sampai di pasar saya nggak bawa kantong, atau kemudian saya lupa. Pernah suatu hari udah siap-siap, udah tas motor saya. Jadi kalau motor saya punya tas yang ada kiri kanannya itu tas kertas apa tas dari bahan terpal gitu yang kemudian kalau bawa belanjaan bisa banyak. Nah, itu sudah disiapkan begitu berangkat lupa bawa 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 kantong belanjaan saya kok saya lupa bawa udah disiapin gitu. Nah, akhirnya ketika saya berbelanja saya di langganan saya bilang saya minta kantong yang besar yang atau yang biasanya kan kalau di pasar ada beberapa jenis kantong plastik ya teman-teman ya mulai dari plastik yang katakanlah apa ya receh banget gitu dalam artian saya nggak kebayang memakai ulangnya gitu. Jadi apa betul-betul plastik yang sangat kecil yang biasanya buat buat bawang merah, bawang putih, cabai segala macam yang kata kita beli 1.000 2.000 nah pakai kantong plastik itu tuh, yang kecil itu gitu. Pakai kantong plastik itu, nah itu yang receh banget sampai yang kemudian plastik putih yang agak sedang sampai kemudian plastik yang biasanya warna merah yang agak besar. Nah, itu yang kuat tuh. Nah, saya biasanya minta yang itu. Saya minta yang itu, saya beli. Kadang nggak dikasih beli sih sama yang tukang sayurnya. Udah bawa aja mas ya. Tapi nggak apa-apa beli aja bu. Udah nggak apa-apa. Ya kadang-kadang suka el-elan gitu. Walaupun akhirnya saya yang mengalah. Ya udah saya pakai itu ya. Kenapa saya mau pakai itu? Karena saya mau pakai lagi. Dan bener. Jadi begitu saya pulang, ya udah tuh semua. Biasanya kan gini. eh, yang kerasa yang seru begini teman-teman. Katakanlah saya sudah sampai hari ini pun di pasar Ciplak masih suka ketemu pedagang yang menawarkan plastik ya. Walaupun kemudian orang sudah lebih aware kalau saya datang pasti tahu nih saya udah bawa kemasan, bawa kotak. Saya belanja ayam, belanja tongkol, belanja ikan asin, gula merah segala macam tuh saya udah di rumah tuh sudah direncanakan saya mau belanja apa. Sehingga saya tahu saya bawa 5 kemasan plus 2 kosong jaga-jaga kalau kemudian ada yang mau saya tiba-tiba terlintas mau beli ini gitu. Nah, suatu hari saya belanja di tempat pasar lain, di pasar Klender misalnya. Nah, begitu ke sana ya balik lagi gitu. Balik lagi ke awal lagi gitu. Jadi begitu belanja
oh nggak usah pakai plastik, terus ya pedagangnya bingung gitu, oh enggak nggak apa-apa. Jadi edukasi ulang lagi. Dan tapi yang menariknya ketika kemudian saya sampaikan bahwa saya ingin ngurangin kantong plastik, kebanyakan responnya sih positif. Positif, bahkan sampai bilang begini, wah kalau semua orang kayak Mas, maka saya hemat banget nih beli plastik, misalnya dia seperti itu. Walaupun juga ada tukang plastik, saya punya langganan, biasanya saya kalau ke sana beli dus-dus kemasan buat kue dan sebagainya. Eh, Sampai si udahnya ini nih tukang plastiknya ini sampai bilang ke saya, apa, di lebaran kemarin, bulan puasa kemarin, saya lihat jualannya sudah mulai beragam. Tadinya kantong plastik semua, kemasan semua, sekarang sudah mulai ada bahan-bahan kue. Ada mentega, ada ragi, ada pokoknya banyak banyak bahan-bahan kue lah di situ. Wih, udah mulai ada bahan-bahan kue nih ya. Ya, ini gara-gara Mas ini katanya. Loh kok jadi bisa gara-gara saya? Iya gara-gara Mas nih ngurangin nggak pakai plastik sekarang, mulai berkurang nih saya belanjaannya. Saya jadi mikir harus jualan apa lagi. Oke. Oke ya, ya kayak di satu sisi geli juga gitu ya. Tapi di satu sisi saya bersyukur bahwa eh, teman penjual plastik saya ini sudah mulai memikirkan apa yang bisa saya jual yang lain gitu selain kemudian kantong plastik. Nah, hari ini 1 Juli, jujur saya nggak ke pasar, saya belum melihat secara langsung bagaimana implementasi di pasar. Mungkin teman-teman yang nonton live bareng saya atau yang mendengarkan rekaman ini boleh sharing apa yang terjadi di pasarnya teman-teman saat ini, apakah sudah mulai diterapkan kebijakan itu, karena bisa jadi kan setiap daerah beda-beda ya. Mungkin katakanlah saya pernah mendengar di Bogor sudah mulai tegas, tidak ada pemakaian kantong plastik. Bagaimana penerapannya? Apakah boleh diceritakan? Kalau di Jakarta mungkin sekarang sedang mulai dimulai, sudah dimulai gitu. Atau di Depok seperti apa? Nah, boleh ya di-sharingkan teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan. Tapi intinya adalah sahabat semua, sore hari ini di ngobrol-ngobrol sore ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mau merencanakan, mau mempersiapkan belanja Anda. Supaya apa? Supaya kemudian kita bisa mengukur, oke, paling tidak begini. Saya sih ketika mengajak teman-teman untuk mulai mengurangi pemakaian kantong plastik, karena sekali lagi judul ngobrol ini kan sekali pakai versus berkali pakai. Jadi saya tidak mempermasalahkan kemasannya gitu. Karena kalau teman-teman pakai kantong kresek tapi dipakai terus, ibaratnya jebol dikasih selotip lagi segala macam, maka plastik ini menjadi berkali pakai. Tapi kalau teman-teman pakai kertas yang kemudian habis dibawa ke rumah terus kemudian kertasnya ini tidak dipakai lagi, ya sama saja. Walaupun kemudian katakanlah, ya tapi kan kertas lebih cepat terurai Mas. Iya. Tapi bayangkan di dalam kondisi kita sekarang di mana pemilahan sampah masih belum membudaya. Kalau kita udah pilah sih oke ya, katakanlah keren tuh. Misalnya teman-teman punya banyak kertas dikumpulin jadiin satu dan begitu cukup berat bisa kemudian disetorkan ke bank sampah misalnya. Nah, itu cakep banget kalau bisa begitu. Bahkan plastik pun juga sudah bisa ya teman-teman untuk kemudian diolah lagi. Saya pernah lihat, mungkin teman-teman ada yang pernah terima broadcastan juga, ada sebuah kelompok yang merubah plastik menjadi batako misalnya, itu keren, tapi semua hanya bisa dilakukan kalau dipilah ya. Kata kuncinya di situ, dipilah. Nah, jadi kalau memang perlu membuang, maka kita perlu memilah. Jujur saya pribadi, saya sharing seperti ini, salah satu yang ada di kepala saya adalah saya ingin banget di rumah itu untuk kemudian punya beberapa tempat sampah yang kemudian ya udah semuanya masuk situ, apa yang plastik, yang kertas, yang kardus dan sebagainya. Walaupun sekarang udah mulai sih, kertas saya udah punya satu karung sendiri, kardus satu karung sendiri, tapi plastik belum nih. Nah, plastik masih saya pull di tempat sampah depan, tapi jujur tempat sampah depan saya sudah tidak ada sampah organiknya. Ya, itu yang saya syukuri sebetulnya, karena pas sampah organik sudah punya tempatnya sendiri, sudah terolah sendiri, dan tempat sampah saya kalau saya tengok aman, terkendali. Dalam artian isinya semuanya kering. Kalau bahkan plus daun-daun kering, katakanlah di rumah ada beberapa pohon palem, ya udah batang-batang yang seperti itu yang ada di sana. Sebagian saya kompos saya tumpuk saja di rumah, tapi yang kemudian cukup besar, cukup keras, saya taruh di tempat sampah depan untuk dibawa oleh mobil sampahnya. Intinya sahabat semua, saya mengajak teman-teman, tipsnya adalah
saya mengajak sahabat semua untuk mulai merencanakan belanja Anda setiap harinya. Katakanlah kita kan pasti belanja ya. Bahkan ya enggak, aku ke warung ya itu belanja juga kan. Eh, kita pasti biasanya ke pasar atau kemudian kita ke supermarket, minimarket. Kita bagaimana kalau mulai sekarang saya mengajak teman-teman yang sudah yang hadir, katakanlah ada beberapa orang yang hadir di Instagram, yang di Facebook maupun mendengarkan rekaman ini via YouTube maupun Spotify. Yuk kita mulai merencanakan belanja kita. Atau paling tidak, saya mengajak teman-teman untuk setidaknya mulai memilah atau memikirkan, katakanlah apa sih belanjaan yang biasanya plastiknya kalau dibeli pasti sekali pakai. Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira apa ya belanjaan di pasar yang kalau kita belanja pakai kantong plastik, pasti plastiknya jarang banget dipakai lagi. Ayo, apa yo? Biasanya ya teman-teman ya. Biasanya itu apa buat belanja-belanja bahan-bahan yang basah-basah. Basah-basah tuh misalnya apa? Basah-basah tuh misalnya eh basah-basah itu misalnya ayam, ikan segar ya, ikan segar. Nah, terus tahu. Nah, itu biasanya tiga tiga item ini nih. Tiga item ini dulu aja yang kemudian menjadi bagian dari lauk kita sehari-hari. Ayam, ayam hidup ya, ayam hidup. Dalam artian ayam yang udah dipotong. Ayam, ikan segar, plus tahu. Itu biasanya tiga material. Saya tuh kalau misalnya lagi belanja tahu gitu, saya sih bawa kotak saya. Tukang tahu langganan saya sudah tahu gitu ya. Begitu kemudian saya taruh, saya ngeliatin aja. Iya juga ya, ini tahu ini juga menjadi salah satu tempat belanja apa ya, barang material di pasar yang cukup cukup makan plastik banyak banget. Belanjanya mungkin tahu berapa, bang tahu 1.000 gitu. Tahunya sih cuma katakanlah 1.000 berapa dapat sekarang 2 atau 3 potong misalnya. Tapi kan kantong plastiknya satu gitu. Baru sudah diplastikin karena cuma belanja cuma satu, akhirnya pakai kantong plastik lagi gitu. Oke, gitu. Saya kadang begitu saya suka ngeliatin terus, ya 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 ya. Ini pola yang terjadi gitu, yang terbiasa terjadi di sekitar kita seperti itu. Bayangkan sekali belanja satu. Kalau dia belanja seminggu 3 kali, berarti sebulan dia menggunakan 12 plastik. Kalau setahun berarti dia sudah pakai 100, hampir 150 plastik. Dari satu los belanja. Kita kalau belanja berapa banyak? Bisa ada 5, 7 los. Setiap itu bawa plastik segala macam. Wow, betapa banyak pemakaian plastik dari satu orang. Dan yang belanja di pasar berapa orang? Banyak banget. Nah, kadang-kadang kalau ngobrol soal plastik ini, saya juga suka ada obrolan seperti ini sama semua. Ya mas, ngapain sih apa repot-repot, capek-capek banget ngurangin plastik. Itu apa yang make lebih banyak gitu. Iya betul. Bayangin kalau saya nggak mulai melakukan, terus kapan nih bumi kita akan bernafas lebih lega gitu. Kan nggak perlu sampai kemudian bumi kita melakukan detox-detox yang lain kan. Kita aja sekarang di detox sama corona kaget gitu. Kemudian jadi nggak bisa kemana-mana, jadi kemudian walaupun kemudian katakanlah ya tukang salut sekali lagi buat teman-teman petugas kebersihan ya tetap tetap bekerja. Bahkan bisa jadi mungkin pemakaian kemasannya jadi lebih banyak karena toko online kalau ngemas kan wow gitu ya. Ya saya juga pelanggan toko online yang kemudian ketika terima ya ampun, pesan barangnya satu tapi dibungkus 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 dibungkus. Oke, iya. Nah, sahabat semua, tentu kalau kita melihat keseharian ini sebagai sebuah hal yang katakanlah plastik ini sebagai sebuah hal katakanlah tidak akan bisa kita selesaikan, maka kita tidak akan mengambil langkah pertama kita untuk mulai mengurangi. Rekaman ini dibuat, live ini dibuat sebetulnya sebagai pengingat buat diri saya sendiri, sambil kemudian mengajak sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin bergerak bersama saya untuk kemudian yuk kita mulai ngurangin pemakaian plastik sekali pakai kita. Nah ini kebetulan salah satu sahabat saya nih yang keren banget nih di Instagram Kopi Ieko ini sudah menggagas sebuah cara pendistribusian kopi
tapi kemasannya bisa dipakai berulang-ulang. Nah, keren kan? Nah, silakan mampir ke Instagramnya Kopi Eko ini. Beliau menyediakan botolnya, pembelian pertama, kalau angkanya salah boleh diralat ya, Kak Iye atau Kak Nina nih yang mungkin pegang IG-nya ini, Kopi Eko. Sekemasan pertamanya 100.000 botol dan isi kopinya, ukurannya sekitar seliter, 1,5 liter ya Kak, 1,2 sekitar itu. Lalu kemudian ketika kita mau refill lagi, tinggal 80.000, nanti tinggal tukar botol. Tentu, nah karena kemasannya akan bisa dipakai berkali-kali, maka tentu ada waktunya. Jadi waktu di mana KIE beredar untuk kemudian menyambangi sahabat-sahabatnya yang ingin refill kopinya. Kopinya KIE top Margo top, enak banget. Enak banget. Recommended. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan. Wah, betul-betul KIE ini memang salah satu praktisi hidup sehat yang green, yang kemudian betul-betul akhirnya memikirkan gimana caranya. Bahkan kita ngobrol-ngobrol, untuk distribusi ini memang memang perlu edukasi, perlu effort yang lebih tinggi, tapi kita kan jadi membantu bumi kita jadi nggak nambahin sampah dan sebagainya. Itu keren banget. Nah, saya lagi sahabat semua, ngomong-ngomong soal kemasan plastik dan sebagainya, kita tidak akan bisa, menurut saya pribadi, di peradaban kita saat ini khususnya yang hidup di Jakarta, kita tidak akan bisa terhindar dari pemakaian plastik, pemakaian kemasan dan sebagainya. Nah, saya mengajak teman-teman, yuk, apa langkah konkret yang bisa kita mulai setelah ngobrol-ngobrol ini, setelah teman-teman mendengarkan rekaman ini, yuk kita mulai untuk merencanakan belanja kita. Ya, merencanakan, misalnya katakanlah hari ini kita mau beli apa, beli ayam, beli ikan, beli tahu, beli tomat, bawang putih, segala macam. Kita sudah bisa men-trace, kita hitung, oke, berarti kita perlu bawa kotak berapa banyak. Nah, misalnya kita bawa 5 kotak, satu buat ayam, satu buat telur, satu buat tahu, satu buat tempe, satu buat bumbu-bumbuan. Repot banget ya? Ya kelihatan repot. Tapi bayangkan teman-teman, Pak, teman-teman sudah ngurangin kantong plastik berapa? 7 item. Setidaknya 7 kantong plastik. Yang langsung direct. Belum kantong plastik yang nanti dikasih lagi kalau kemudian jadi double gitu. Nah, saya mengajak teman-teman, yuk kita mulai mendesain, mempersiapkan, kita mau belanja apa ya hari ini. Kadang-kadang ada orang yang belanjanya free flow aja kan, udah kita ke pasar, kita lihat adanya apa. Boleh juga, tapi saya mengajak teman-teman, yuk bawa kemasan-kemasan sekali pakainya. Kotak-kotaknya, wadah-wadahnya, kantong belanjanya. Mungkin kelihatannya ribet, riweh, tapi teman-teman membantu loh mengurangi pemakaian plastik. Saya sih membayangkan selalu, nggak usah banyak-banyak. Katakanlah, ya kalau bisa banyak mah seneng banget ya. Tapi kalau bisa ada 1 juta orang yang kemudian bersama-sama kita ngurangin plastik bareng-bareng sehari, satu kantong plastik kita untuk satu jenis belanja, katakanlah apa, ayam deh gitu, atau tahu deh gitu. Jadi kalau kita beli tahu, beli ikan itu tidak pakai kemasan yang plastiknya, pasti akan kita buang. Gimana sahabat semua? Seru kan? Asik kan? Ya. Semoga kemudian ngobrol-ngobrol kita sore hari ini mengingatkan kita bahwa kantong plastik tadinya disiapkan untuk membantu menyelamatkan bumi. Jadi konteksnya ternyata bukan di materialnya teman-teman. Konteksnya ada di apakah material ini mau kita pakai untuk sekali pakai atau berkali pakai. Pilihan ada di tangan kita, dan setiap pilihan kita tidak bisa terlepas dari konsekuensinya. Kalau kita terbiasa, udahlah kita udah biasa hidup sekali pakai, cuma satu kantong plastik doang. Bahkan ada teman saya, ada yang waktu itu sharing, nanti juga akan ada teknologi yang akan bisa membuat plastik ini jadi musnah, atau kemudian membuat plastik ini jadi terurai. Pasti nanti akan ada teknologinya. Iya, kalau ada pas kita hidup. Kalau kemudian sebelum teknologi itu tiba, ya kita kan memang mungkin akan menemukan sebuah solusi ketika kita terdesak gitu ya. Amit-amit deh kalau kemudian sampai kita perlu merasakan efek dari limbah ini yang berlimpah di bumi kita, terus baru kita kepikiran untuk mengurangi. Jangan sampai deh sahabat semua. Sekarang kita
sudah mulai masuk di normal baru dalam artian keluar pakai masker, itu kan karena apa? Karena akhirnya tidak ada jalan lain untuk supaya kita bisa tidak bertukar droplet di jalan gitu. Akhirnya kita pakai masker, sering-sering cuci tangan. Karena apa? Ada corona ini. Dalam waktu 3 bulan saja, pola hidup kita bisa berubah. Ketika kemudian penyebarannya begitu masif, walaupun katakanlah hitungan korbannya belum banyak, tapi karena ini mempercepat apa yang sudah ada, katakanlah orang sudah sakit diabetes karena corona, udah makin makin cepat meninggal dan sebagainya. Sahabat semua, di ngobrol sore urban farming ini tidak hanya membicarakan soal nanemnya, tetapi juga kita membicarakan seputar apa yang bisa kita kurangi setiap harinya, khususnya dalam hal pemakaian kemasan sekali pakai. Semoga bermanfaat ya ngobrol-ngobrol sore hari ini. Nah, karena kita ngobrol-ngobrol, kita ke kolom chatting dulu. Ini kebetulan di StreamYard, di Facebook sudah ada yang hadir nih. Ini yang kelihatan ada Bro Ardian. Tuh, katanya memang sekarang di swalayan sudah tidak pakai kantong plastik lagi, bro. Perlu new habit, bawa kantong sendiri. Tapi sebenarnya kalau dilihat justru lebih banyak pengguna plastik itu produsen-produsen minuman dan makanan. Iya, betul banget. Bahkan yang menarik begini, produsen-produsen, hampir semua produsen ya pasti pakai plastik. Nah, makanya sekarang kan mulai bermunculan nih, ada toko-toko yang menyediakan curah. Saya pernah ketemu waktu itu di salah satu acara ini nih, acara Gerakan Nasional Pilah Sampah ini yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu. Ada tokonya yang kemudian menyediakannya curah. Jadi nyediain deterjen curah, pelembut curah, terus kopinya curah, garam curah. Jadi betul-betul semuanya curah. Kita bawa kemasan kita sendiri. Bawa kemasan kita sendiri, ditimbang sesuai dengan gram-gramannya, baru bayar gitu. Nah, itu kan keren. Tentu butuh idealisme untuk kemudian menghadirkan toko seperti itu. Saya sih, aduh asik banget deh kalau bisa bikin toko seperti itu, atau ada toko itu di sekitar saya. Wah, itu akan menjadi toko yang duluan saya datengin. Katakanlah seperti ini. Kalau di pasar, saya sudah lagi mulai mencari los-los yang kemudian menyediakannya memang curahan gitu. Jadi misalnya beli gula merah, di los yang sebelah sudah diplastik-plastikin per seperempat, per setengah kilo gitu. Kalau saya lebih suka cari gula merah yang masih bulk gitu ya, masih kemudian bisa bisa saya bawa kemasan saya sendiri. Nah, itu kan lebih mengurangi plastik ecerannya. Nah, fokusnya saya berharap sahabat semua ya, selagi ini mengingatkan buat diri saya sendiri, kita fokus kepada apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi. Kalau kita ngeliatin ya itu kan ada produsen minuman yang kemudian dia bakal produsen terus plastiknya, iya ya oke, nanti terus kapan dong, siapa yang mau mulai ngurangin? Ya harapannya sih teman-teman yang produsen ini mulai juga mempertimbangkan gitu, bahwa apa yang bisa dilakukan supaya kemudian produknya bisa lebih ramah lagi dengan lingkungan, mengurangi pemakaian sekali pakainya. Tentu ini butuh butuh kebijaksanaan untuk dalam melihat bahwa yang sekali pakai ini, kalau kita tidak temukan solusinya untuk mendaur ulangnya, untuk kemudian mengolahnya lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita, saya sih lebih suka kita mulai dari hal yang sederhana, sahabat semua. Yang ini, ya, kenapa saya lagi pakai baju ini, Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, karena kita mulai dari itu dulu. Kita mulai dari memilah. Termasuk memilah kita mau belanja apa nih. Kalau ada yang basah-basah, berarti kita mulai siapkan nih tempat-tempatnya. Ya, sahabat semua. Mari kita sapa dulu sahabat-sahabat di Instagram yang ikut nonton. Mumpung masih belum ramai, saya masih bisa menyapa. Kalau di Facebook saya bisa lihat nggak ya teman-teman yang nonton? Coba saya lihat dulu. Oh, ternyata harus login lagi. Oke lah, nanti aja. Nah, kita lihat di Instagram ada Kak Rani Prasasti, Kak Anggia, Jenggegen, Kak Agus Bas, Kak Wulan, Brah Frozen, Kak Situmorang. Nah, ini saya ternyata belum menyematkan. Nah, terus ada Kak siapa lagi, Kak Situmorang tadi, ada Kak Bro Ivan, ada Ivan sama Kanis ini nonton dari tempat yang sama. Kok dua-duanya hadir bareng, asik nih. Ada Kak Debbie, ada Kak Steve Biomedika, Kak Ardian Puri, Kak M Taufik,
Kak Monica, Natlia, Kak Fajar, Kak Heni. Di Depok gimana Kak Heni tuh urusan perkantong plastikan? Ada Kak Ade, Kak HLS Hendralim Semeru, Kak Plesir Bareng, Kak Rian. Ini yang tadi nih Kak Iye dengan kopi Ieko-nya. Terus ada Kak Fahrul, Kak Iye juga ikutan. Ada Kak Richard, Riantini, dan Kak Maria Andaru. Gimana teman-teman? Ada yang mau di-sharingkan? Mungkin mau cerita bagaimana upaya pengurangan kantong plastik di tempatnya teman-teman masing-masing? Atau bagaimana keseharian belanja teman-teman? Mungkin sudah melihat bahwa atau mungkin ada apa ya, outlet-outlet atau toko-toko yang mulai mempertimbangkan untuk mengurangi pemakaian sekali pakai. Nah, boleh di-sharingkan di sini. Siapa tahu nanti kita bisa angkat, kita bisa pelajari bersama, kita teladani bersama bahwa eh, pengurangan kemasan ini juga sudah mulai dilakukan loh oleh teman-teman di sekitar kita, khususnya para praktisi-praktisi bisnis kuliner ya tuh umumnya ya, yang kemudian me, apa, menggunakan kemasan cukup banyak. Sederhananya juga seperti ini teman-teman. Saya bersyukur berada di sebuah komunitas belajar. Jadi ada, karena anak saya homeschooling, anak saya dua-duanya tidak menempuh sekolah formal sejak dari lahirnya, dan bersyukur bertemu dengan klub Oase yang kemudian ada keluarga-keluarga yang ingin belajar bersama, yang anaknya juga sama tidak disekolahkan di sekolah formal, kita berkegiatan bersama dan sebagainya. Menariknya ada salah satu nilai bersama yang kita sepakati dan kemudian kita jalani bersama-sama, yaitu kita sedapat mungkin untuk mengurangi kemasan sekali pakai. Nah, ini ada pengalaman menarik nih teman-teman. Jadi, tahun berapa ya waktu itu ya Kak Iya ya? Mungkin 2 tahun yang lalu ketika kita menyelenggarakan camping untuk keluarga homeschooling. Kita waktu itu namanya Jangkar. Jumpa kangen keluarga sekolah rumah apa gitu ya, lupa saya singkatannya, tapi Jangkar ini sebagai kemudian ajang untuk kita silaturahmi, kumpul sesama praktisi homeschooling. Jadi kan kalau klub Oase itu kan terbatas sekali, kita juga tidak sering membuka kesempatan atau pendaftaran buat anggota baru karena ya ada kesepakatan, ada nilai bersama yang kemudian mungkin itu menjadi ajang seleksi dan sebagainya. Tapi kita ada kegiatan-kegiatan bersama yang kemudian mengundang praktisi homeschooling dimanapun. Yuk kita ngumpul bareng, kita ngobrol bareng, kita camping bareng, kita bersenang-senang bareng, kita sharing mengenai kebersamaan kita atau keseharian kita homeschooling di tempat kita masing-masing. Kadang kan dalam homeschooling itu karena dia pendidikan berbasis keluarga, maka setiap keluarga kan unik, setiap anak unik. Nah, kita bisa belajar nih dari keunikan setiap anak, keunikan setiap keluarga. Keluarga ini menerapkan metode seperti apa? Oh, nih keluarga unschooling nih. Oh, keluarga Charlotte Mason. Wah, ini keluarganya cenderung Montessori nih. Atau wah, ini ada yang campuran nih, ekletik nih. Ini juga malah ada yang nggak jelas nih, nggak ada kurikulumnya apa ya. Nah, kita bisa belajar mengenai kearifan dan kebijaksanaan setiap keluarga masing-masing. Nah, kita camping lah pada saat itu. Sejak pengkonsepan awal kita sudah bilang, kita sudah ingin kalau bisa camping ini menjadi camping yang zero waste. Jadi sedapat mungkin tidak ada kemasan yang sekali pakai yang kita tinggalkan. Jadi prinsipnya adalah di dalam zero waste living yang saya pelajari, yang setidaknya menjadi nilai-nilai di tempat komunitas saya berada, kalau kita berkegiatan di sebuah tempat, maka kita tidak membebani sampah kita di lokasi tersebut. Jadi misalkan katakanlah kita terpaksa nih bawa sesuatu yang ada kemasannya, maka kita berkewajiban tidak membuang sampah kita di tempat itu. Misalnya kita jalan-jalan ke Monas, maka kita tidak membuang sampah kita di Monas. Tapi sampahnya itu di mana? Ya kantongin sendiri. Nanti buang di tempat masing-masing. Mudah harapannya di rumah sudah ada tempat pemilahan dan pengolahan sampah. Jadi ya tanpa plastik taruh tempat plastik, yang kertas taruh tempat kertas. Jadi sampah kita tidak kita tumpuk di tempat kita berkegiatan. Nah, itu idenya seperti itu. Akhirnya setelah dikonsep gimana caranya? Karena begitu pendaftaran dibuka, 200 keluarga ikut. Bayangkan ada 200 keluarga datang, total sekitar 400-an orang ikutan camping bersama pada saat itu. Dan
Ya kita pikirnya gimana cara makannya. Oke, berarti makannya pertama modelnya kita bagi-bagi per dusun gitu kita bikin ya. Satu dusun isinya bisa antara 5 sampai 10 tenda tergantung jumlah peserta. Terus akhirnya itu dibagi menjadi 10 dusun kalau nggak salah. Apa 8 ya? Lupa kemarin. Oh, 7 7. 7 dusun yang kemudian satu dusun ada sekitar 5 sampai 10 tenda dan kemudian setiap tenda itu ada PIC-nya untuk kemudian nanti dari dapur pusatnya kita sudah koordinasi sama pemilik tempat camping yang menyediakan cateringnya. Kita mohon nggak ada kemasan, jadi tolong semuanya prasmanan. Jadi ya tahunya ditumpuk, ayamnya ditumpuk, wah semuanya nggak ada plastiknya, nggak ada kemasannya. Nah itu kemudian itu yang didistribusikan, terus kemudian di setiap dusun ditaruh di tengah, kita makan bareng sesuai dengan jumlahnya yang ada, kita makan bareng. Jadi dan peserta diwajibkan juga untuk tidak meninggalkan sampah di lokasi. Jadi kalau misalkan mereka harus terpaksa banget bawa sesuatu yang ada kemasannya, mereka wajib bawa pulang. Nah, yang ditinggal apa? Hanya sampah organik. Misalkan kita makan jagung, kita makan ayam, makan ikan. Nah, tulang-tulang dan segala yang organik itu masukkan ke dalam lubang organik yang sudah disiapkan. Jadi kita udah gali lubang, semua sampah organik masukin di situ, tapi ya tidak boleh masuk sampah yang lain selain yang organik. Jadi yang plastik bawa pulang, yang kertas bawa pulang. Jadi kita tidak meninggalkan sampah apapun di lokasi. Kita nginep waktu itu camping selama 2 hari, tiga hari 2 malam. Berarti paling nggak ada 4 kali makan di lokasi. Nah, teman-teman bayangkan 200 orang camping bareng di lokasi sama-sama berkegiatan bareng-bareng. Ini saya masih ingat nih. Jadi apa karena saya termasuk bagian dari panitia, saya pulang belakangan. Saya pulang belakangan terus begitu selesai kan selesai terus kemudian kita beres-beres tenda dibongkar apa segala macam. Nah, pada saat yang sama jadi karena di Cibodas Mandalawangi ini ada beberapa spot-spot buat camping, kita ngambil satu spot yang agak besar, tapi ada spot yang agak kecil di sini ada teman-teman berkegiatan di sana juga, kalau nggak salah dari pramuka mana gitu, ada kegiatan pramukanya. Nah, kita selesai pada hari yang sama. Kami sudah mulai sejak 3 hari yang lalu, si camping ini hanya semalam. Teman-teman, saya seperti melihat melihat apa ya? Melihat dua negara yang berbeda. Maksudnya gimana? Tempat camping kami itu betul-betul bersih, tidak ada sampah sama sekali. Kita betul-betul tinggalkan dalam keadaan sampah. Kita datang bersih, pulang bersih. Itu menjadi moto kami. Dan betul-betul bersih, bersih. Dan yang terjadi apa? Yang punya tempat malah kemudian membekali kami dengan aneka buah-buahan, aneka panganan. Pokoknya mereka berterima kasih sekali atas prakarsa yang dilakukan oleh teman-teman panitia, sehingga kemudian campingnya jadi jauh lebih hemat buat mereka. Karena apa? Biasanya mereka setelah camping mereka harus nyewa mobil sampah, mereka harus nyewa petugas untuk kemudian membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para peserta camping. Dan itu benar teman-teman. Jadi kebetulan tempat kami agak di pojok sehingga kita kalau mau keluar harus akan melewati spot-spot camping yang lain. Nah, ini spot camping ini kami lihat oke, berkarung-karung polybag berisi berisi ya katakanlah apa ya, orang misalnya makan, teman-teman pernah terima nasi kotak. Nah, nasi kotak seperti itu ratusan jumlahnya bertumpuk-tumpuk berdesur-desulan di dalam kantong-kantong sampah, semuanya sampah terkumpul di situ. Jadi oh oke, wow, ternyata kita bisa ya membuat sebuah kegiatan yang minim sampah seperti itu. Ketika kita meniatkan yang bersama, kita punya tujuan yang sama, kita bisa mengurangi pemakaian yang sekali pakai. Teman-teman, harapannya sih tadinya jangkar itu akan diadakan lagi tahun ini, tapi sudah rezekinya corona dulu hadir, jadi kita di rumah aja. Makanya terima kasih juga atas apa yang pandemi ini terjadi sehingga kemudian ngobrol-ngobrol sore urban farming ini jadi tercetus dan bisa terhadirkan. Harapannya semoga kemudian teman-teman di rumah walaupun tetap di rumah aja bisa terinspirasi, bisa kemudian mulai mengfungsikan lahan-lahan sempit yang ada di rumah teman masing-masing, atau kemudian teman-teman dengan menyaksikan katakanlah rekaman ini
baik yang di YouTube, yang di Spotify, di Facebook maupun yang di Instagram sekarang ini, nanti akan dinaikkan di IGTV juga, bisa terinspirasi bahwa pengurangan pemakaian kemasan yang sekali pakai bisa kita lakukan. Kalau sampai teman-teman perlu atau terdesak harus punya ambil plastik dan sebagainya atau kemasan, pastikan teman-teman ambil yang berkali pakai. Sehingga sekali pakai dan berkali pakai ini bisa menjadi salah satu bagian dari perencanaan dan keputusan yang kita hadirkan di dalam keseharian kita. Terima kasih loh teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau mau di-sharingkan lagi? Nah, saya sapa dulu yang di Instagram yang tadi baru hadir, ada Kak Uci Sub, Kak Rega Fok. Nih, ini Bro Azi ini udah lama kita nggak ketemu nih. Ada ada Gen Sinau, asik nih. Ada KYR.fv. Teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah ikut ngobrol-ngobrol sore hari ini. Semoga bermanfaat. Siapa tahu nanti mungkin obrolan minggu depan masih terkait persampahan, kita nggak tahu nanti, atau ada yang mau diobrolkan boleh nanti sharingkan. Dan oh ya teman-teman, kalau ingin katakanlah mendapatkan informasi-informasi terbaru terus seputar urban farming, sharing-sharing inspiratif, boleh silakan subscribe saja ke channel YouTube saya, di khusus yang Rumah Hijau ada di Rumah Hijau Net, tinggal cari hashtag Rumah Hijau Net, nanti akan sampai ke YouTube channel saya. Siapa tahu bisa bermanfaat, silahkan di-subscribe, dihidupkan tanda loncengnya. Jadi kalau ada video-video terbaru seperti rekaman yang kali ini, ataupun nanti video-video yang akan datang, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman dalam hal urban farming. Karena proses urban farming ini proses jangka panjang, dan kalau kita menjalani bersama-sama akan jauh lebih menyenangkan. Terima kasih teman-teman yang sudah ikutan hadir. Semoga obrolan ini bermanfaat. Saya mengajak teman-teman semua, yuk kita mulai merencanakan apa yang akan kita belanjakan, sehingga kita bisa sedapat mungkin mengurangi yang sekali pakai dan memperbanyak yang berkali pakai. Ya nggak usah banyak-banyak kan justru. Jadi ketika kita betul-betul hanya punya 1, 2, 3, katakanlah 10 kantong belanja, tapi itu bisa kita pakai berkali-kali. Terima kasih teman-teman, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming bersama Andito yang berikutnya. Bye-bye, terima kasih sahabat semua.